Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun ingkang kula hormati dumateng Kiai Haji Yahya Mustafa, ingkang kula hormati ketua, ingkang kula hormati Rais Suriah MWCNU Mojosari Kiai Haji Ahdal Sidqul Amin. Kalian udah biru kan? Itu pernah tepat yang menyebutkan namanya Gusmat Gusmat. Ingkang kalau hormati Ketua MWCNU Mojosari Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji Nabu Hakan, Kahan Nabu Hakan. Terus Kiai Adil lek KH, Kiai Haji lek HK itu hampir kiai. Dan kalau hormati Forkopimca Mojosari ataupun yang mewakili Kepala KUA, Kepala Desa Mojosulur ataupun yang mewakili Ketua PAC Ansor Mojosari, Ketua PAC terpilih dan terbaru, sahabat Muhammad Darmawan dan seluruh jajaran pengurus ranting Ansor Mojosulur dan sedoyo mawon jajaran pengurus ranting Ansor seluruh Kecamatan Mojosari. Yang saya hormati pula Ketua NU Ranting Mojosulur, ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Al Amanah, ingkang kula hormati sedaya mawon masyarakat ingkang hadir pada acara Lailatul Ijtima Safari Ramadan zona selatan MWCNU Kecamatan Mojosari. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala keranten pada malam hari ini kula kalian panjenengan sedaya saged hadir, saged silaturahim, saged manggihi safari Ramadan. Mugi-mugi acara pada malam hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana hanya kepada beliaulah kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula niki diamanai tausiah. Iki wis keliru kabeh iki critane niku. Terus asline ingkang maringi tausiah kula kan panjenengan sedaya enten Kiai Yahya, enten Gusmat, enten Ketua MWC. Niku ingkang layak untuk memberikan tausiah kepada kita semua karena niki dipaksa, maka niku kula maksa-maksana niki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niku wau nyambungaken mawon dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua MWC, bahwasanya malam 12 ini malam 12 Ramadan, artinya kita berada di pertengahan Ramadan. Maka salah satu fadilahnya nanti kita sebagai umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini nanti akan datang di hari kiamat, wajahnya bersinar seperti halnya bulan purnama. Ramadan ini Bapak Ibu ingkang kula hormati merupakan ibadah untuk melatih diri kita agar kita niki taat patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita.
Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua untuk melaksanakan puasa seperti halnya diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Ini tujuannya, ghoyahnya adalah agar kamu semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, terus tujuan untuk kita berpuasa niki adalah membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa niku nopo? Takwa niku menawi sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. At-taqwa huwa imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terus hubungan atau korelasi kita niki bertakwa, kita niki poso siam, itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang takwa niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, jaminane surga. Wa fiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berbondong-bondonglah orang yang bertakwa niku untuk menuju pintu surga, dan kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan kepada mereka, golongan atau rombongan orang-orang yang bertakwa niku, fadkhuluha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan, kebaikan untuk kalian semua wahai orang-orang yang bertakwa, maka masuklah surga ini untuk selama-lamanya. Niki janjine jangan bertakwa. Makanya Bapak Ibu, siap niku poso niku menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Nopo? Karena kita dengan berpuasa kita dilatih menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena menurut kula niki ibadah niku, ibadah yang kita lakukan selama kita hidup niku pasti ada unsur pameri, enten unsur riyae. Panjenengan sholat ono unsur riyae, gara-gara kepingin dipek mantu kali Kiai Yahya misalnya, marono ketemu Yahya nang teng masjid mari sholat asar, marungun katanya mulia Yahya tak sholat sekusoli ba'diyatal asri ba'diyatal asri dia nulah di fase-fase nama khorij dulu ba'diyatal asri lillah rok'ataini lillahi ta'ala. Karpe cek ketok pamer padahal yo gak ono jenenge ba'diyah asar. Dados sholat kita terkadang masih ada unsur pamer di hadapan manusia yang lain. Zakat kita, zakat, wah mentang-mentang zakat miliatan ngoten niku. Kathah malah zakat. Masih ada unsur pamer, masih ada unsur untuk dihargai oleh orang lain. Terus napa malih sedekah kita, haji kita, sing paling nemen kadang-kadang umroh. Alhamdulillah saya sekarang berada di Madinah. Selfie. Alhamdulillah kali selfie. Saya sekarang berada di Zamzam Tower. Umroh kita, semua ibadah niku rata-rata, niku ada unsur pamer, unsur untuk dihargai kepada orang lain. Tidak kemudian murni kita beribadah dan kemudian hanya diakui oleh Allah. Namine menungso niku nggih ngoten niku. Kula kali panjenengan sedaya nggih ngoten niku. Kula yang sami mawon. Si enten unsur pamer. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu masih ada unsur pamer, unsur untuk dihargai kepada orang lain. Benten kali poso, Pak. Poso niku ya apa mamerno nih? Angel. Kadang-kadang lesu iku lho gara-gara poso.
bayane nang masjid langsung. Wah, poso aku rek. Padahal gak aru mang katen mlebu mantek Indomie sak wakun. Entek es teh sak gelas. Mboten semerap. Gurung karuan juga orang yang ada di dalam warung itu ya gak poso. Gurung tentu. Yang mbek sadean ya poso gara-gara ada kewajiban sadean untuk agar kemudian mangki royoan saged numbasaken putune anake klambi-klambi anyar, cek isok nyangoni, cek isok gawe mudik, dia tetap buka warunge, tapi nggih poso. Jadi poso niki ibadah yang sirri. Makanya Imam Ghazali niku di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada bab judulnya Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, karena puasa ini adalah ibadah yang sirri, ibadah yang tidak bisa ditampak-tampakkan kepada orang lain, dan hanya kemudian yang tahu kualitas ibadah kita niki hanya kita dan Allah, maka pahala puasa pun tidak juga ditampakkan oleh Allah. Makanya dalam hadis disebutkan kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi. Segala kebaikan, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan karena Allah nilai kebaikan kita 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali poso. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjar, aku yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Enten fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan saya yang akan mengganjar pahala orang yang berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, puasa ini merupakan ibadah yang mana kita dilatih untuk ikhlas, murni mengamalkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah puasa kita ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau semerap bagaimana kualitas puasa kita. Soal Imam Ghazali yang membagi. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi kualitas orang yang berpuasa dibagi 3. Pertama enten yang pertama derajat sing pertama niku puasane tiyang awam. Puasane wong awam niku puasa hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Menahan lapar, kam min shaimin laisa lahu min siyami laisa lahu min siyami illal ju'i wal arsi. Berapa banyak orang yang puasa niku tapi puasanya itu tidak ada yang lain kecuali hanya lapar dan haus. Makanya Imam Ghazali tingkatan paling rendah, derajat paling rendah itu puasane siyamit yang awam, karena hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Ini derajatul awam, derajate yang awam. Umumnya wong sing poso kula kali panjenengan sedaya mungkin mlebet posone wong awam ngeten iki. Tingkatan khusus cara sakniki ngoten VIP, tingkatane wong VIP, posone wong VIP niku tidak hanya menahan lapar, haus dan dahaga, tapi juga menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melaksanakan maksiat, tidak melakukan maksiat. Tangan kita gak garai wong, mulut kita gak ngerasani tiang, mulut kita tidak mengadu domba orang, mulut kita gak menggibah tiang, dan seterusnya. Penglihatan kita, meripat kita dijogo, ono sing ketok bening-bening titik yo astagfirullah.
Ora sing rodok ketok nguruk titik astagfirullah. Iku mang yo alhamdulillah. Kayak astagfirullah. Kayak aneh kok tau kenal. Kita amin. Pendengaran kita sedoyo dicoba. Niki posone yang VIP. Di posone yang khusus. Enten malih posone yang khawasul khawas. VVIP cara saya itu. Khusus. Itu tidak hanya menjaga lapar, haus, dahaga dan anggota tubuhnya menghindari segala macam bentuk kemaksiatan, tapi juga hatinya itu tidak sampai ngerentek. Hati ini nggak sampai maksiat, ngerentek barang elek titik mboten. Lah niki sing angel. Niki poso nih yang khusus wali-wali ini Allah, kekasih-kekasih ini Allah, poso ini para aulia, para ambia. Niki. Lah kula kali panjenengan sedaya niki wis pokoknya menjalankan perintahnya ngoten mawon. Wis cukup. Dereng sampai tutup tingkatan-tingkatan sing ndukur maneh dereng. Niku tingkatane Gusmat. Yahya niku tingkatane. Kula kali panjenengan sedaya wis awam mau pokokne ansor-ansor ngene iki. Ya ansor gini wis awam pokoknya. Awam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ingkang kula hormati, puasa niki melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya puasa niku ganjarane, pahalanya tidak pernah diterangkan. Dalam satu hadis juga disebutkan walladzi nafsi biyadi la khulufu fammis shaimi atyabu min rihil miski. Demi zat di mana terus Kanjeng Nabi, demi zat di mana jiwaku berada di tangannya, sungguh bau nafasnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadaru syahawatu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasawmu li wa ana ajzibihi. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu mencegah syahwatnya, makanannya, minumnya itu hanya untukku. Panjenengan menghindari maksiat di bulan puasa, panjenengan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di bulan puasa, panjenengan boten maem di bulan puasa, boten minum di bulan puasa, li ajri, karena saya. Terus ya Allah, karena saya, fasaumuli wa ana azibihi, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjar pahala orang yang berpuasa. Ini juga keistimewaan puasa. Makanya dalam hadis lain disebutkan ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, terus Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Rajab niku bulane Allah, Sya'ban bulane umatku, Sya'ban itu adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Makanya niki pembelajaran kita, puasa ini pembelajaran kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Karena ruhul ibadah atau muhul ibadah, ruhi ibadah atau otak daripada sebuah ibadah itu adalah al-ikhlas. Menawi kita sedaya saged melaksanakan pelatihan ibadah di bulan puasa ini dengan seikhlas-ikhlasnya, maka insya Allah kita akan terlatih untuk menjadi hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, yang mana ibadah kita niku hanya diperuntukkan kepada Allah tanpa ada unsur embel-embel penghargaan
atau penghormatan dari orang lain. Makanya Bapak Ibu yang kula hormati, dalam hadis yang lain juga disebutkan lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga niku, di surga itu ada pintu, yang mana pintu niku dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak ada yang bisa masuk pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Wa huwa maw'udun bi liqa'i rabbih ta'ala fi jazai shaumihi, dan itu dijanjikan. Surga Royan itu mau, pintu Royan itu dijanjikan oleh Allah dengan bertemu Allah biliqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Tiang-tiang ingkang siam niku, orang-orang yang berpuasa niku besok akan dijanjikan oleh Allah bertemu dengan Allah. Sebab apa? Sebab fi jazai shaumihi, karena balasan daripada puasanya. Karena kita niki sampun ikhlas menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menahan lapar, haus dan dahaga dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, maka balasannya itu adalah mangke di surga yang namanya Ar-Rayyan. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan hadis juga disebutkan lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika akan berbuka. Kula yakin umat muslim sak donya niki lek wis maghrib kabeh niki momen yang paling ditunggu adalah adzan maghrib. Nggih napa nggih? Masya Allah, saiki channel lek wis maghrib, lek wis mendekati maghrib sing dienteni ambek wong-wong niku hanya adzan maghrib. Kalau dienteni paling laris, ratingnya paling dhuwur lek posoan iki adzan maghrib. Nah, karena apa? Karena kita merasakan kebahagiaan. Farhatun inda iftari, kita bahagia, dua ini bukorek. Tapi enten kebahagiaan yang tidak ada nilainya, yang tidak terukur mangke, yaitu inda liqa'i rabbi, ketika kita akan bertemu Tuhan kita, ketika kita akan bertemu dengan Allah. Itu adalah balasan atau jaza atau pahala bagi orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Makanya Bapak Ibu ingkang kula hormati, siam niku awaluha rahmah. Puasa itu, Ramadan itu 10 pertama yang sudah kita lewati itu adalah rahmah. Saat ini kita menuju 10 pertengahan, 10 hari pertengahan. Kita sudah masuk malam 12. Berarti niki kita berada di malam ke-12. Pertengahan awaluha rahmah wa ausatuha al-maghfirah. Ini adalah malam yang penuh ampunan. Kita mohon ampun moyo sembarang kali, njaluk sembarang kali. Wa akhiruha, terakhir 10 hari terakhir, itqum minan nar, kita akan dibebaskan dari api neraka. Makanya ini Ramadan ini pokoknya rahmat kok nih. Makanya sampai tiang ilm niku ibadah. Makanya kula milih lek poso iku turu wae. Enak turu wae poso niku. Nggih. Daripada engko tangi ngrasani wong, ya. Wis tangi ngrasani wong, ngrasani tanggane gak karo-karuan. Jenenge lambe niki lek wis ngomong gak kena dianu wae. Wis ngoro awale iku kira-kira kok buka apa. Nah, aku buka es teh ambek pecel. Tapi pecel nang kono lho enak. Lho, enak nang kono maneh. Wah. Wes nang kono tau mambu ya ini. Wah, wis itu guru-guru itu di padahal iku mang bahasane iku mang buka pecel karo es teh. Makane nek kula lek poso itu wis kegiatan terfavorit adalah itu.
Tapi tidur yang diniati, niati nopo? Tidak diniati untuk menghindari maksiat. Karena naumus shaimi ibadatun. Turune tiyang poso niku ibadah. Kalau niati mau kalau niati ibadah untuk nopo? Untuk menghindari segala macam bentuk kemaksiatan. Kadang-kadang saat ini moro-moro meneng-meneng buka HP baru buka Instagram buka TikTok, wis marak-marak dindi ketok sing roco api-api titik dan lain sebagainya. Wah, wis gak karu-karuan. Daripada nyekel HP mendingan turu lek golek iki. Makane niki lek kegiatan awan ngono-ngono males asline. Kudu masalah nopo-nopo menghindari maksiat. Niki bahwa namine yo alasan yang ngono ae alasan. Padahal yo lemes kabeh lek awan-awan lapo-lapo lemes kabeh. Lah, ngoten niku Bapak Ibu ingkang kula hormati. Makane apa namanya marilah kita tingkatkan nilai ibadah puasa kita niki semata-mata hanya untuk Allah dan kita menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita sedoyo mawon didadoskan orang-orang yang bertakwa. Soalnya puasa niki pun notok ibadah sing kira-kira ngoten niku notok lah, nilai ganjarane, nilai bentuk pahalanya niku notok. Bahkan napa namine di dalam puasa niku ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah dan diterima ibadah kita di malam Lailatul Qadar, maka nilai kualitas ibadah kita niki lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau hitung-hitung niku 1000 dibagi 12 sak tahun niku lek 12 bulan. 1000 dibagi 12 kira-kira ono 83, sekian lah. Berarti kira-kira panjenengan lek ngibadah satu hari satu malam pas nepai Lailatul Qadar dan diterami, nilai kebaikannya koyo panjenengan ngibadah tok gak mangan, gak ngombe, gak turu, gak sembarang kalir 83 tahun. Kalau pikir pamriki gak ono wong sing umur 83. Enten lho mboten. Paling ono paling wis masuk angin nek bengi ngene. Teko Lailatul Istimewa sampai Ramadan paling wis masuk angin. Dan ini satu malam tok mansoma Ramadana imanan mangkoma Lailatul Qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah nepai pas Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Dalam satu hadis wa mata akhir, riwayat yang lain wa mata akhir, yang lalu-lalu dan yang akan datang. Maka ini Bapak Ibu ingkang kula hormati, kita berharap setelah puasa Ramadan niki kita benar-benar diampuni segala dosa-dosa kita, dan kemudian kita keluar dari bulan suci Ramadan niki sebagai hamba Allah yang suci, yang bersih, kembali kepada fitrah, kembali kepada sesuatu yang suci, kados kertas putih yang tidak bernoda. Karena diampuni dosa-dosa kita selama kita berada di bulan suci Ramadan. Itu harapan kita. Nah, harapan kita semua dan doa kita semua ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kalau kinten mekaten ingkang saged kula sampaikan pada kesempatan berbahagia niki, lek ngomong bab masalah poso dan asrar-asrarnya niku nggih sowe iso lami. Makane niki pun lami-lami soalnya panjenengan ketokane tambah suwe ya tambah ngantuk, burung sahure, burung ngopine, rokokane, burung maneh kelonane wis. Boleh wis jam 3 iku waduh sampeyan sadus dan sebagainya kudu nyiap mungkin. Nah, karena ini Bapak Ibu ingkang kula hormati,
mungkin mekaten ingkang saged kula sampaikan pada kesempatan yang berbahagia niki. Mugi-mugi kula sedaya kula kali panjenengan sedaya diradosaken umat Kanjeng Nabi ingkang ahli takwa. Mekaten kirang langkung nyuwun ageng pangapunten kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.